Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perencanaan Pembangunan yang beranggotakan Luki Imam Syafi'i, 2 Ridho Quadradi, 3 Wiwik Pramudia Anggraini, 4 Mia Nur Khalifah. Poin yang A yaitu perencanaan perekonomian. Pengertian perencanaan perekonomian itu banyak dikemukakan oleh para ahli. Namun, sebagian besar ahli ekonomi mengartikan bahwa perencanaan ekonomi itu suatu pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa pusat untuk mencapai suatu sasaran tertentu dalam jangka waktu yang tertentu pula. Yang kedua, kebutuhan perencanaan di negara terbelakang. Suatu perencanaan sangat penting bagi negara yang terbelakang untuk mengenyahkan kemiskinan di suatu bangsa. Perencanaan merupakan satu-satunya jalan bagi negara yang terbelakang untuk menaikkan pendapatannya, untuk meningkatkan kesempatan kerja, serta untuk pembangunan yang menyeluruh dan untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih. Untuk mencapai keberhasilan dalam suatu perencanaan memerlukan rumusan-rumusan yang perlu dilakukan, yaitu komisi perencanaan, data statistik, tujuan penetapan sasaran dan prioritas, mobilisasi sumber, keseimbangan dalam perencanaan, kebijaksanaan pembangunan yang tepat, ekonomi dalam administrasi, teori konsumsi, serta dukungan. Saya akan membacakan poin keempat. Perencanaan masyarakat, perencanaan ekonomi ada beberapa macam, yaitu A. Perencanaan ekonomi komando adalah bagian integral dari masyarakat sosial seperti Uni Soviet. B. Perencanaan keuangan adalah teknik perencanaan alokasi sumber-sumber dalam bentuk uang, sementara perencanaan fisik berkenaan dengan alokasi sumber melihat dari segi manusia. C. Perencanaan perspektif adalah bertujuan untuk melaksanakan landasan bagi rencana jangka pendek sehingga sangat panjang dapat menyusun rencana jangka pendek. D. Perencanaan indikatif adalah ekonomi campuran ala Prancis dan sama sekali berbeda dengan tipe perencanaan yang berlaku pada ekonomi campuran lainnya di dunia. E. Perencanaan demokrasi adalah perencanaan di dalam demokrasi yang tidak mempunyai pengendalian perencanaan. Sosialisme adalah penguasa atau badan perencanaan pusat yang merumuskan suatu rencana bagi rencana keseluruhan. Poin 5. Model-model perencanaan. Perencanaan ekonomi mempunyai model-model yang dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu agregat, multisektor, dan desentralisasi. B. Harga bayangan. 1. Pengertian harga bayangan. Harga bayangan atau harga akunting adalah nilai produktivitas marginal atau sesudah dilakukan pemilihan teknik yang menghasilkan volume output paling maksimum berdasarkan sumber yang tersedia. 2. Penentuan harga bayangan. Penentuan harga bayangan dapat dilakukan melalui analisa ekuilibrium umum atau ekuilibrium parsial. A. Metode ekuilibrium umum. Dalam metode ini, ekuilibrium ditentukan untuk semua faktor dengan mengambil penawaran dan permintaan yang terakhir. B. Metode ekuilibrium parsial. Menurut metode ini, harga bayangan untuk modal buruh dan devisa ditentukan secara terpisah. Dengan demikian, metode ini lebih sederhana dan cepat. C. Evaluasi proyek dan analisa biaya hasil. Evaluasi proyek termasuk di dalam proses perencanaan yang sangat khusus, berupa penilaian yang menyeluruh, objektif dan sistematis terhadap program pembangunan untuk masing-masing komoditi dan proyek. Evaluasi proyek merupakan bagian integral setiap program pembangunan dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan dan menunjukkan cara-cara penyempurnaan lebih lanjut. Analisa biaya hasil. Analisa biaya hasil bermaksud menggambarkan dan mengkuantifikasi keuntungan dan kerugian suatu kebijaksanaan dalam artian satuan moneter pada umumnya. Fungsi objektifnya untuk menghitung hasil yaitu social net benefit sama dengan NBS. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.